Makna Taro Milk Cheese by Union Lab. Jadi kayaknya ini 3 mg murni ya? Iya. Bukan kaleng-kaleng loh ini ya. Biasanya kan ada yang dikurang-kurangin dikit gitu ya. Kalau ini bener-bener 3 mg murni, jadi memang agak nyeger tangan. Makna Taro Milk Cheese by Union Lab. Ini adalah Makna Taro Milk Cheese ya. Di sini ada 3 dan 7 mg ya namanya. Kita cobain yang 7. Belum, ya. Belum orang langsung disontrok aja. Makna Taro Milk Cheese enak dimulai hari ini ya. Enak dulu pokoknya ya namanya. By unionlabsbrewing.co ya. Oke. Produk ini mengandung nikotin yang bersih aktif. Oh, di sini udah ada peringatannya ya. Di kotaknya tuh udah ada tulisannya. Biasanya kalau Surabaya ya, biasanya tuh ngeluarinnya kalau nggak 4, 7 gitu ya. Nah, maksudnya kalau ini dia normal di 3-nya, terus 6-nya diganti 7 mg ya namanya. Ini 60 ml free base ya. Di sini diproduksi oleh PT Surya Hutama Anugrah Surabaya Indonesia ya namanya. 21 plus bahan mudah vape dan bisa di recycle ya. Untuk biji-bijinya di 70-30 ya. Ini 60 ml ya. Wis ya. Oke, kita coba tetes dulu sih. Let's get it guys. Oh, ini udah kita tetesin udah BCM letre jebret namanya. Kita langsung cobain aja si Makna Taro Milk Cheese ya by Union Lab ya. Kita akan tes. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang. Oh, ini lu salah netes nggak nih? Enggak. Oh, enggak. Enggak, begini ya. Emang kalau Jawa Timur, Surabaya itu emang sukanya yang teh kencang ada. Emang sukanya yang begini-begini ya, pure 3 mg gitu ya. Oke guys, untuk inhalnya ya namanya. Ini gua tadi batuk. Ini karena ada unsur gurih-gurihnya gitu ya. Ya, jadi ini adalah emang tehnya kenceng ya. Pas inhal itu bener-bener tehnya itu berasa banget ya namanya. Nah, plus sama liquidnya itu rada gurih gitu ya. Nah, itu jadi tabrakan jadinya agak jadi perbatuan tadi ya namanya. Oke. Untuk inhalnya gua ngerasain kayak ada apa ya? Ya ini bukan ya minuman bisa. Makanan bisa juga ada. Lo pernah minum itu nggak? Taro dilat itu loh ya, yang biasa di ini. Biasanya kalau lo pernah ke apa namanya? Apa? Ke restoran-restoran gitu ya. Iya, taro dilat diapain? Yang di blend? Iya, yang di blend gitu kan, yang taro terus ada susunya, susu taro lah gitu hitungannya. Oh iya, tahu. Jadi ini inhalnya bener-bener bisa jadi minuman yang kayak taro susu. Bisa jadi ini kayak roti talas Bogor ya, bolu talas ini Bogor. bolu talas, iya. Sangkuriang gitu ya. Ya, soalnya tuh gini ya, taronya itu bener-bener sudah ada gurih-gurihnya, kayak ada kejunya gitu ya. Yang nyantol terus dia tuh ada kayak creamy susunya. Nah, kebanyakan kalau yang lapis talas Bogor itu, kebanyakan dia tuh creamy kan. Kalau dimakan tuh teksturnya tuh lembut, terus bersusu gitu kan. Terus ada keju-kejunya yang bikin gurih. Nah, di inhalnya ini udah kena semua guys. Jadi inhalnya pas masuk itu ada taronya, terus ada susunya, terus ada kejunya. Kejunya itu lebih tipikal keju yang gurih ya, yang kayak Kraft gitu loh ya. Keju-keju asin. Ya, kalau Kraft yang asli kan rada-rada asin. Ya. Kalau misalnya lo Kraft tapi nggak asin, yang kayak di martabak itu biasanya mereknya bukan Kraft. Ada Kraft. Tapi yang kiloan. Oh, yang kiloan ya? Oh, yang udah dipotong. Ya, Kraft kiloan tuh emang rada nggak asin ya. Nah, kalau ini kayak Kraft original gitu ya. Ini dinilai bener ya. Ini multi tafsir guys. Ini bisa jadi lapis talas Bogor, bisa jadi minuman taro ya. Yang lebih spesifik adalah taro susu. Kalau ya. gua malah gini, ini sih sebenarnya sih TH ya. Cuman karena TH-nya ngegaruk-garuk, gue jadi inget makanan aslinya yang pernah gue makan. Jadi dia kayak soft cookies. Soft cookies kan masih ada serpihan-serpihan ininya loh. Kayak kering-kering gitu. Emang ada soft cookies taro? Ada, dalamnya tuh cream cheese. Jadi soft cookies yang ungu gitu. Yang lembek gitu kan. Nah, berarti ini multi tafsir banget ya. Tergantung imajinasi kalian. Pas kalian nyedot ini kalian kliknya kemana ya. Soalnya gue udah pernah minum yang namanya taro milk udah. Makan lapis talas sudah, tapi yang cookies ini belum ya. Jadi tergantung imajinasi kalian arahnya kemana dulu nih ya. Arahnya si taruhnya itu kemana gitu ya. Yang pasti di inhalnya itu udah ada bener-bener talasnya atau taruhnya itu yang creamy, terus ada gurih-gurih kejunya dan juga ada susunya ya. Tergantung kalian
ngarahnya kemana aja lah. Intinya mau lapis talas Bogor nggak salah ya, mau susu taro keju juga nggak salah juga ya temennya. Oke, sekarang untuk Excelnya ya temennya. Oke, kalau untuk Excel ini kalau menurut gua cheese-nya agak sedikit berkurang ya Wanda ya. Jadi cheese-nya itu the best part-nya ada di Niel ya. Betul. Karena gurihnya rasa cheese bold itu semuanya di Niel. Creamy. Iya. Begitu di Excel dia udah ngeblend. Antara taronya, susunya sama cheese-nya itu dia udah ngeblend ya. Tapi lebih ke kue kalau ini. Kalau gua di Excelnya lebih kue, lebih ke lapis talas Bogor gitu loh. Kalau lo gimana? Jadi kayak bener gue juga setuju itu tuh lebih ke kue atau ke ya cookies yang gue bilang tanpa ada si cream cheese-nya. Iya, gitu. jadi karena ke cheese itu udah kayak ngeblend terus turun gitu ya. Iya, turun. Nah, kalau di Niel tadi kalian bisa multitafsir tuh. Mau apapun itu tergantung imajinasi kalian. Nah, tapi kalau pas di Excel ini udah ngeblend semua dan lebih mengarah ke lapis talas Bogor. Kalau menurut gua ya, oke, ini kayaknya ada tambahan krim-krimnya juga loh Anda ya. Kayaknya nggak cuma susu, soalnya pas di Excel itu bener-bener ada creamy-creamy gitu dan nggak susu itu ya. Iya, tergantung. Iya, balik lagi tergantung kalian nelaannya kayak gimana. Kalau misalnya kalian ngerasa creamy, kalian bisa ngerasain ini tuh cream cheese. Cream cheese kan juga creamy. Terus asin-asinnya yang di Excel udah nggak ada ya? Tadi kan di ini kan kayak ada asin-asinnya gitu kan? Kalau di gua masih ada hin-hin asin. Oh, walaupun nggak sekencang pas inhale. Ya, mungkin karena kita beda settingan ya. Iya, betul. Wanda pakai single, dia lebih detail. Nah, gua pakai dual, gua karena lebih ngeblend ya untuk flavornya ya temennya. Oke, sekarang untuk aftertaste-nya coba ya. Aftertaste ini kayak kue ya. Ini bener-bener bolu ya temennya. Jadi di awal doang gitu ya. Maksudnya lu multitafsirnya di awal doang. Setelah Excel sampai aftertaste ya ini bolu gitu ya. Si cream cheese-nya itu cheese-nya atau milk cheese-nya itu menurun lah. Ya, yang lebih berasa adalah si taro sama tiba-tiba nih kayak ada kayak bolu-boluannya gitu loh ya, ya. Coba lu telaah di aftertaste ya. Kayak lu makan bolu cake gitu loh. Ya kan, soft cake gitu kan. Iya kan? Jadi kayak bukan kayak minuman. Kalau minuman kan ya berasanya agak sedikit seger-seger ini tuh kayak ada tekstur yang gimana ya? Tekstur yang kayak cake-nya gitu. Iya, sama kayak gimana ciri khas cake gimana? Iya, pokoknya bolu itu ya. Pokoknya kalian rasain pas di aftertaste ya rasanya kayak bolu-bolu taro yang ada talas gitu. Iya, terus ada kayak krimnya, terus cheese-nya ada tapi sedikit banget ya temennya. Nah, oke, jadi menurut gua ya imajinasi kalian ya. Ini mau ngarah ke mana? Soalnya memang mirip-mirip ya antara kalau taro nih ya, kalau lu minum minuman taro, terus makan lapis talas taro, terus pokoknya sesuatu yang taro, hampir mirip semua. Karena wanginya taro itu ciri khas gitu. Satu aja. Contoh kalau gitu. Misalkan buah lain kan ada yang karakternya kayak pisang apa gitu, terus kayak mangga apa. Ya. Nah kalau taro kan tetap ya ubi, ubi sama talas aja, gitu kan. Ubi ungu kan jatuhnya ya. Talas kalau taro talas sih ya. Ya maksudnya baunya cuma satu itu kan, nggak ada jenis yang lain. Iya betul. Jadi kalau kalian mikirnya kemana-mana, ya taro memang gitu rasanya gitu. Pokoknya bau ciri khasnya apa ya, gurih gitu. Yang membedakan di sini adalah si cheese-nya ya. Maksudnya cheese-nya itu yang bisa kemana-mana. Kalian bisa mikir ini cream cheese atau cheese yang craft kabur, tapi pakai krim bawahnya gitu. Itu bisa ke situ ya temennya. Jadi ini lebih multitafsir sih. Maksudnya kalian taruhnya kemana, ya nggak salah ya. Pokoknya pas kalian nyedot, ya sih rasa taruh kayak gini guys sebenarnya. Ada cheese-nya, ada milk-nya gitu ya temennya. Oke. Nah kalau menurut lu Anda, ini kalau menurut tingkat kemanisannya gimana? Ini menurut gua antara soft dan medium. Antara soft dan medium ya untuk manisnya. Gua juga sama antara soft dan medium karena di Indianya bener-bener disikat sama gurihnya cheese ya. Iya. Jadi kita manisnya tuh agak ke distract gitu ya. Kayak taro masuk si cheese-nya langsung. Ya, mirip juga kayak cheese ciki-cikian gitu loh ya. Jadi kayak memang mendominasi di awal gitu ya si cheese-nya ini ya namanya. Nah kalau untuk TH-nya. TH-nya menurut gue ini 3 mg ya. Nah. Tergolongnya awalnya medium dia. Medium. Agak lama tuh mediumnya. Agak lama, betul. Terus sekali puff, 2 kali puff, 3 kali puff masih. Pelan-pelan melandai, baru lama-lama kita kayak terbiasa sendiri. Jadi kayaknya ini 3 mg murni ya. Iya. Bukan kaleng-kaleng loh nih ya. Biasanya kan ada yang dikurang-kurangin dikit gitu ya. Kalau ini bener-bener
3 mg murni, jadi memang agak nyegerin gitu ya. Ya kalau kalian memang kurang, kalian bisa pakai yang 7 mg. Dia memang sengaja nggak dikasih 6 karena mungkin leher-leher orang Surabaya tuh lebih kencang gitu ya, lebih strong gitu, leher beton lah gitu ya teman-temannya. Oke. Nah, kalau menurut lu ini liquid ini dry atau wet? Ini menurut gue kalau di inhale dia tuh kalau di inhale dia tuh wet. Tapi kalau di udah after test ini semuanya itu dry. Dia menurut gue. Tapi kalau menurut gua ini perpaduan, guys. Jadi memang tadi yang dibilang Wanda bener, guys. Ini antara basah sama kering tuh hampir tipis-tipis ya. Jadi kalau dibilang kering banget enggak. Tapi dia basah banget enggak. Jadi dia di tengah-tengah ya, antara dry atau wet, dia itu di tengah-tengah lah ya. Oke, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau menurut lu untuk yang rasa kayak gini cocoknya apa nih? Ini cocoknya dessert ya. Makanan juga bisa. Karena kan kayak kalau bolu tuh hitungannya dibilang makanan berat juga dessert juga minumannya juga jatuhnya dessert ya karena kental-kental gitu ya. Iya betul. Nah tapi kalau lu feeling lu gini nggak sih sama kayak gue nggak? Kalau misalnya makan yang taruh-taruhan gitu, lu akan lebih cepet kenyang lo. Walaupun lu minum ya, minumannya aja lu minum tuh langsung cepetnya lebih cepet kenyang gitu. Iya, gue ngerasa kayak gitu karena apalagi yang dikombinasi ada cheese atau ininya itu kayak makin gimana ya? Kita tuh kayak berasa kenyang di mulut gitu. Iya, makan lapis talasnya juga cuman sepotong 2 potong. Iya, kenyangnya menurut gue di mulut. Kalau di perut enggak standar. Kalau ini tuh kayak apa ya? Dia tuh kayak ngenyangin di mulut. Iya, karena bold gitu ya di mulut ya. Iya, betul. Dia tuh dengan lebih rasa yang bold. Ya, lebih pecah di mulut, makanya udah kayak puas di mulut ya. Jadi ini cocok segala situasi. Ya, mau ngapain aja cocok ya. Kalau minimal kalau ngasih bingkisan taruh ke ke calon ceweknya gitu gebetan atau enggak biasanya kan calon mertua